Selamat sore Pak Rudi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Cassandra Octaviana Sari, Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan New Product Development, studi kasus di PT Packaging dengan referensi buku Principle of Marketing dari Kotler. Sebelum lanjut, ini ada pendahuluan terkait dengan New Product Development. Definisinya sendiri adalah organisasi atau level of organization. Jadi di pasar yang kompetitif, perusahaan tidak hanya bergantung pada produk, tapi juga bisa untuk mendevelopmennya. Kemudian untuk tujuan, yang pertama yaitu menemukan dan menumbuhkan produk baru yang sukses untuk pertumbuhan jangka panjang. Kemudian untuk tantangannya, proses ini beresiko tinggi dan banyak produk baru yang kegagalan. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh ide yang buruk, ukuran pasar yang terlalu kecil, atau faktor eksekusinya. Makanya diperlukan untuk perencanaan yang strategis. Kemudian ada tahapan terkait dengan new product development. Yang pertama ada idea generation, kemudian idea screening, concept development, strategi development, business analysis, product development, test marketing, dan juga commercialization. Sebelum masuk, kita akan membahas terkait dengan SCG. Jadi SCG Packaging merupakan penyedia solusi kemasan terintegrasi terkemuka di ASEAN. Bagian dari Siam Cement Group didirikan tahun 1975. Bisnis utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada integrated packaging business. Jadi kemasan kertas dari karton atau tempat, kemudian ada kemasan fleksibel dan juga kemasan rigid atau dari plastik. Kemudian fibrous merupakan produk pulp dan juga kertas. Yang terakhir ada bisnis merupakan daur ulang bahan kemasan. Untuk fokus strategisnya sekarang, SCGP aktif berinovasi dalam kemasan berkelanjutan atau sustainable packaging dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mencapai target mengembalikan 500.000 ton plastik bekas ke ekonomi sirkular pada tahun 2030. Kemudian kita membahas analisis tahap 1, yaitu ada idea generation. Sumbernya ada internal dan juga eksternal. Jadi SCGP ini tidak bekerja sendiri. Ide muncul dari kolaborasi dengan mitra atau customer seperti Unilever, Pauke Kaenoi, Doi, dan juga SIG. Kemudian tujuannya untuk menciptakan ide baru yang luas. Fokus utamanya adalah pada sustainability dan circular economy untuk menjawab kebutuhan pasar dan juga regulasi. Terkait dengan tahap 2, yaitu idea screening. Tujuan tahap ini yaitu menyaring ide-ide yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau sumber daya yang ada. Implementasinya di perusahaan kita, yang pertama, apakah ide ini sejalan dengan target ESG dan juga ekonomi sirkular? Yaitu ya, sejalan. Makanya kita lanjut terkait dengan new development product. Kemudian, apakah secara teknis memungkinkan? Ya, perusahaan memiliki teknologi advanced recycling yang sudah terbukti dan tersertifikasi ESCC+. Kemudian, apakah ada mitra strategis yang memiliki komitmen serupa? Ya, kebetulan kebanyakan perusahaan multinasional company juga memiliki komitmen yang serupa. Jadi ide yang memenuhi kriteria ini akan gugur tahap ini. Kemudian tahapan ketiga, konsep development dan juga testing. Jadi bagaimana kita mengembangkan ide menjadi konsep produk yang detail. Contohnya dengan kolaborasi Tauke Kaenoi, konsepnya kemasan makanan ringan yang terbuat dari limbah kemasan multilapis yang didaur ulang yang menjadi resin baru aman untuk makanan. Pengujian konsepnya dilakukan ke mitra atau ke customer untuk memastikan bahwa kemasan baru dapat menjaga kualitas dan keamanan produk seaweed snack mereka.
tahap keempat yaitu marketing strategi development. Jadinya strategi awal kita merancang strategi pemasaran. Contohnya yang pertama terkait dengan target pasar. Perusahaan FMCG seperti Unilever dan Tokaioi yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua terkait dengan value proposition, kemasan yang tidak hanya berkualitas tinggi dan aman untuk makanan, tetapi juga membantu mitra mencapai target keberlanjutan mereka. Misalnya penggunaan plastik daur ulang di Unilever. Kemudian yang terakhir strategi komunikasi, yaitu menonjolkan sertifikasi ISCC Plus sebagai bukti kualitas dan keamanan, serta dampak positif terhadap pengurangan sampah plastik. Selanjutnya, tahap 5 dan juga tahap 6. Tahap 5 yaitu bisnis analisis. Tinjauannya yaitu mengkaji penjualan, biaya, dan juga proyeksi laba yang kita dapatkan. Analisisnya, produk ini menguntungkan? Ya, tentu saja, karena memenuhi permintaan premium untuk produk hijau. Kemudian, apakah sejalan dengan target perusahaan? Tentunya, karena mendukung juga target pengurangan 500.000 ton sampah plastik. Apakah ada insentif atau dukungan dari regulasi? Ya, karena tren global menuju ekonomi sirkular mendukung model bisnis ini. Kemudian tahap 6, product development. R&D menjadi kunci utama dalam proses ini. Implementasinya di perusahaan kita, yang pertama kita mengubah limbah plastik menjadi circular feedstock menggunakan teknologi advanced recycling milik SCGC atau Siam Cement Group Chemical. Kemudian yang kedua, Dow kemudian mengubah bahan baku ini menjadi resin plastik berkualitas tinggi untuk diproses ulang menjadi kemasan Tokaioi. Kemudian yang ketiga, proses ini memakan waktu dan investasi, tetapi penting untuk memastikan produk berfungsi dengan baik. Kemudian tahap ke-7 dan ke-8, tahap ke-7 merupakan tes marketing. Jadi kita melakukan tes produk kemasan penor profesional dari Unilever telah diluncurkan di Thailand dan juga di Vietnam. Kemudian untuk produk Tokaioi, pilot project sedang berjalan dan ditargetkan siap secara komersial pada akhir 2026. Kemudian di tahap terakhir yaitu commercialization, yaitu peluncuran produk ke pasar massal. Implementasinya di perusahaan. Untuk kemasan penor profesional, tahap komersialisasi telah dimulai dengan peluncuran resmi pada Agustus 2025. Tantangannya membangun fasilitas produksi skala penuh, meyakinkan lebih banyak mitra ataupun customer, dan mengelola rantai pasokan bahan baku daur ulang. Kesimpulannya, proses new product development yang sistematis 8 tahap sangat penting untuk meminimalisir risiko kegagalan, terutama dalam industri yang kompetitif seperti kemasan. Yang kedua, PT SCG sendiri adalah contoh nyata perusahaan yang menerapkan proses NPD dengan fokus pada inovasi yang berkelanjutan. Ketiga, keberhasilan SCGP tidak lepas dari kolaborasi strategis di setiap tahap NPD, mulai dari penciptaan ide hingga komersialisasi. Yang keempat, dengan memadukan teknologi canggih, yaitu Advanced Recycle, dan juga sertifikasi ISCC Plus, SCGP mampu menciptakan produk baru yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga menjawab tantangan pabrik sesuai dengan prinsip creating shared value. Sekian, terima kasih. Selamat sore.